Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, baiklah, hari ini kita akan membahas materi kelas 10 semester 2, yaitu topiknya adalah lumut atau Bryophyta. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas topik yang terbaru untuk kelas 10 semester 2, yaitu Kingdom Plantae. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut. Ya, ciri-ciri lumut yang pertama itu adalah memiliki klorofil, berarti dia memiliki zat hijau daun sehingga dia dapat berfotosintesis. Kemudian dia memiliki akar batang daun yang tidak sejati sehingga lumut dikelompokkan dalam Cormophyta peralihan, bahwa ada tanaman lumut yang bertalus yang akar batang daunnya tidak jelas dan juga ada yang sudah jelas ya. Nah, berikutnya dia punya akar rhizoid atau akar tempel, dan akar inilah yang berguna untuk menyerap air dan unsur hara. Kemudian lumut ini mengalami metagenesis atau proses pergiliran keturunan. Kemudian lumut itu tidak memiliki jaringan pembuluh atau xilem dan floem, sehingga ada satu bagian yang menggantikan fungsi tersebut, yaitu sel parenkim. Dan yang terakhir, lumut ini adalah vegetasi perintis, yaitu kelompok tanaman yang dapat tumbuh di waktu awal ketika terjadi suksesi. Ya, ini adalah struktur lumut daun. Ya, bagian dari nomor 1 yaitu sporangium, yaitu tempat dihasilkannya spora. Nomor 2 itu adalah seta atau tangkai sporogonium. Yang ketiga itu adalah apofisis atau ujung seta yang melebar. Nomor 4 yaitu calyptra, tudung kotak spora. Yang kelima itu adalah vaginula, kaki sporogonium. Yang keenam adalah leaf atau daun. Yang ketujuh adalah rhizoid, struktur seperti akar. Yang kedelapan itu adalah operculum, tutup kotak spora. Dan yang kesembilan itu adalah peristom atau gigi yang melingkari operculum untuk mengeluarkan spora dalam kotak spora. Untuk lebih memahami bagian dari struktur tubuh lumut ini ya, kita melihat struktur tubuh lumut daun Polytrichum sp ya dengan sporangium. Nah, ini adalah secara umumnya ya, ada sporangium, seta, vaginula, daun, batang, dan rhizoid. Nah, untuk sporangium kalau kita dekatkan ya, maka bentuknya seperti ini ya, mulai dari operculum seperti tutup ya, kemudian ada spora ketika dikeluarkan sporanya itu melalui gigi peristom, kemudian ada anulus ya, dan ada TK atau kapsul, boleh disebut dengan kapsul juga, ada apofisis ya, kemudian juga ada seta. Nah, jadi ada operculum, gigi peristom ya, anulus, dan juga kapsul atau TK. Nah, bagian yang atas sekali atau operculum itu dikenal dengan istilah ujung ya. Kalau pangkal itu masih berhubungan dengan tubuh lumut, yaitu seta. Jadi kalau disuruh ada urutan ya, mulai dari ujung ke pangkal, berarti mulai dari operculum untuk struktur tubuh dari sporangium ini ya. Tapi kalau dari pangkal ke ujung berarti mulailah dari seta atau dari kapsul ya, boleh juga dari TK. Oke, apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar.
Ya, untuk berikutnya ini kita akan membahas tentang metagenesis ya. Metagenesis ini adalah proses pergiliran keturunan pada lumut. Berikut adalah gambarnya. Dimulai dari proses ada spora dengan kromosom N atau haploid akan jatuh ke tempat yang lembab membentuk gametofit ya atau protonema yaitu gametofit muda dan akan tumbuh menjadi lumut yaitu gametofit dewasa. Nah, di dalam lumut terdapat dua alat reproduksi yaitu antheridium sebagai alat reproduksi jantan dan archegonium sebagai alat reproduksi betina. Yang masing-masing akan mengeluarkan, antheridium mengeluarkan sel gamet berupa sel kelamin jantan yaitu sperma dan archegonium mengeluarkan ovum sebagai sel kelamin betina. Nah, keduanya akan mengalami proses peleburan yaitu fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot yang sudah berkromosom 2N atau diploid ini akan bermitosis dan akan tumbuh menjadi embrio ya. Dan embrio ini akan berkembang menjadi sporogonium. Nah, sporogonium inilah nanti akan bermeiosis sehingga menghasilkan spora kembali. Demikian ya untuk proses metagenesis dari lumut. Untuk cara cepatnya, kalian ingatkan saja ramal zes. Ra adalah spora, ma adalah protonema, L adalah lumut. Untuk ramal punya kromosom N. Kemudian diakhiri oleh zes, zigot, embrio, dan sporogonium dengan kromosom 2N atau diploid. Nah, ini adalah secara singkatnya ya, mulai dari spora yang bagian bawah, kemudian akan jatuh ke tempat yang lembab membentuk protonema sehingga protonema berkembang bertumbuh ya menjadi tumbuhan lumut yang di dalamnya memiliki dua alat reproduksi sehingga akan menghasilkan spermatozoa dan sel telur yang akan berfertilisasi menghasilkan zigot dan berkembang menjadi sporogonium ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya bahwa ada fase gametofit dan juga fase sporofit, yaitu fase penghasil gamet kalau gametofit dan juga fase penghasil spora untuk sporofit. Nah, ini adalah klasifikasi dari lumut. Lumut terdiri dari 3 kelas ya. Yang pertama adalah lumut daun, Bryopsida, lumut hati, Hepaticopsida, dan lumut tanduk Anteroseropsida ya. Untuk lumut daun itu ada Polytrichum juniperinum atau lumut daun ya yang dapat kita lihat gambarnya seperti itu, dan juga ada Sphagnum sp ya. Ini adalah sphagnum yang kebanyakan berada di daerah kutub ya, daerah dingin. Sedangkan lumut hati itu ada 2 contohnya, Marchantia polymorpha dan Porella. Oke, kemudian lumut tanduk ada Anthoceros natans dan Anthoceros crispulus. Bentuknya pasti menyerupai tanduk ya. Nah, ini ada gambar biar kalian lebih memahaminya. Yang pertama adalah Sphagnum squarosum. Ini adalah bahan pembuat pembalut organik dan bahan bakar. Ya, jadi sphagnum ini bisa digunakan sebagai bahan pembalut atau bahan bentuk kapas ya, yang harganya lumayan mahal ya karena organik dan tanpa bahan kimia. Berikutnya adalah Polytrichum juniperinum atau lumut daun. Kemudian ada Anthoceros natans, bentuknya seperti itu ya. Jadi ada yang muncul panjang-panjang seperti itu seperti menyerupai tanduk. Kemudian ada Marchantia polymorpha atau lumut hati yang berperan dalam proses penyembuhan penyakit hepatitis atau radang hati. Ya, contoh berikutnya ini adalah lumut daun ya, Conophalum conicum sebagai antibakteri, anti kanker dan mengobati luka bakar serta luka luar. Kemudian ada juga lumut ya, Rhodobryum giganteum yang mengobati tekanan darah tinggi dan obat bius ya, dan juga yang terakhir ini adalah Frullania tamariski ya sebagai obat antiseptik. Nah, jadi kalau yang bentuk-bentuk lembaran seperti yang nomor 3 ini itu adalah lumut hati ya. Jenisnya adalah Hepaticopsida. Oke. Nah, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.